ketopraknya dicampur dengan garam, aduk hingga rata, dikukus lebih kurang selama 5 menit. Dan ini untuk adonannya, ada tepung ketan putih dari Rose Brand sebanyak 200 gram. Dan tepung beras putih dari Rose Brand sebanyak 20 gram. Saya membuatnya tanpa air kapur sirih ya. Hasilnya empuk, kenyal, dan enak. Ini ada daun pandan dan daun suji, di blender dan disaring. Masak hingga hangat, jangan sampai mendidih, hangat saja. Masukkan sedikit garam, aduk hingga rata, dan masukkan air pandan suji sedikit-sedikit sambil diaduk sehingga membentuk adonan kalis seperti ini ya, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Masukkan gula merah di dalamnya, lalu bulatkan. Sambil membulatkan ini, panaskan dulu airnya. Nah, seperti ini ya. Ini airnya sudah mendidih ya. Pastikan airnya dulu mendidih, baru dimasukkan onde-ondenya. Biarkan saja masak hingga onde-ondenya mengapung. Nah, ini sudah mengapung ya, berarti sudah matang. Letakkan di atas kelapa parut yang sudah kita kukus. Biar lengket ya kelapa parutnya. Jangan tunggu dingin dulu, jika sudah dingin kelapa parutnya susah lengketnya. Jadi kalau di Sumatera Barat ini namanya onde-onde. Kalau biasanya orang menyebut ini namanya klepon ya. Nah, ini onde-onde khas Minangnya sudah masak seperti ini. Di dalamnya lembut sekali. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat onde-onde makanan dari daerah kita. Ini bahan-bahannya sudah disiapkan. Coba lihat di depan. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat onde-onde itu. Apa makanan yang apa? Bahan pokoknya apa? Siapa yang tahu? Tepung apa yang kita gunakan? Tepung apa? Tepung beras kan yang kita gunakan? Tepung ketan. Yang kita gunakan adalah bahan pokoknya adalah tepung ketan. Ini adalah tepung ketan. Tepung ketan ini berasal dari bahan dari apa? Dari ketan.
Yang cewek dah, yang cewek. Nah, yang segini ya. Ya, teruskan ya, yang bantu yang cewek dulu. Yang cewek, buang sampah boleh. Datang, segini nanti. Nah, selesai. Buang keluar lagi. Nah, silakan perhatikan cara membuatnya, cara memasukkannya di dalam wadah yang airnya diperhatikan ya nak, airnya mendidih. Jangan sampai kalau tidak mendidih airnya, dia tidak mau masak. Ada mengerti? Ya. Silakan perhatikan, kalau sudah di atas seperti ini, berarti dia sudah masak. Nah, kalau sudah terapung dia ke atas, silakan dibangkit, diangkat. Habis itu masukkan ke dalam kelapa yang sudah kita parut tadi. Berarti onde-onde yang kita buat dia sudah masak karena dia sudah terapung ke atas. Ini di depan adalah hasil yang sudah kita buat tadi. Ini onde-onde yang sudah Ananda buat tadi. Ini hasilnya. Wow. Apa ini namanya? Kita lengkap dengan kelapanya, bisa kita nikmati. Ini hasil kelompok dari cewek cowok, ini hasil kelompok dari cewek. Tepuk tangan untuk karya kita pada hari ini. Semoga dari hasil yang sudah kita peroleh ini, anak ini
Sampai kita anak ibu telah mencicipi apa rasanya onde-onde itu. Apa rasanya? Bisa menerapkan di rumah? Kalau bisa kita menerapkan di rumah, itu bisa kita jadikan jualan dan menghasilkan pundi-pundi uang. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dibawa pulang cara membuat onde-onde tersebut. Semoga nanti bermanfaat bagi anak-anak. Ibu mari kita ucapkan sama-sama hamdalah. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia manusia itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia manusia itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.